Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Waalaikumsalam kami warahmatullahi kelompok 6 dengan Bapak Acep Mahmud Samsu Ulum dan saya sendiri Asep Fatur Rahman. Kali ini kita akan membahas satu tema tentang prosedur akreditasi ruang lingkup dan standar penilaian sekolah untuk level SD, SMP, dan SMA. Mata kuliah Supervisi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Komariah, SPD, MPD. Oke, yang saya hormati Ibu dosen dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan Pasca Sarjana STAI, pembahasan kali ini akan membahas seputar prosedur akreditasi ruang lingkup dan standar penilaian, itu lebih khususnya. Oke, Pak Acep, next. Pembahasan ini akan dimulai dari pengertian yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya, Bapak Acep Mahmud Ulum. Dengan segala hormat kami persilakan Pak Acep. Oke, terima kasih kepada rekan saya Pak Asep Fatur Rahman yang telah memberikan kesempatan. Yang pertama dari makalah ini atau judul ini kita bahas tentang pengertian dulu. Pelaksanaan akreditasi di sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif atau kita sebut menyeluruh terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu standar nasional pendidikan atau disingkat SNP yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Jadi kalau kita lihat di sini adalah nanti akan seberapa besar masyarakat melihat dari kelayakan lembaga tersebut. Apakah layak atau tidak. Nah, nanti ada standarnya menggunakan atau setelah diakreditasi. Adapun tujuan atau purpose dari akreditasi adalah merupakan salah satu dari program pemerintah dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan didasarkan pada standar nasional pendidikan yang memperhatikan 8 standar pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetisi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar biaya, standar pengolahan dan penilaian. Jadi ini adalah standar ukur yang akan diberikan kepada lembaga sejauh mana lembaga bisa menyiapkan atau melaksanakan dari 8 standar ini. Selanjutnya, adapun manfaatnya, akreditasi dalam makna proses, akreditasi merupakan alat regulasi diri atau self-regulation agar sekolah atau madrasah mengenal kekuatan, weakness-nya atau strong-nya, mohon maaf, dan kelemahannya, weakness-nya, serta melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Atau kita ringkas penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah madrasah secara berkelanjutan. Adapun akreditasi dalam makna hasil adalah menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah madrasah telah memenuhi standar kelayakan yang telah ditentukan. Jadi lembaga tersebut layak atau tidak itu secara formalitas akan ditentukan oleh sertifikat tersebut. Adapun perkembangan dari akreditasi melalui 3 tahapan. Yang pertama terjadi ketika Direktorat Sekolah Swasta melakukan akreditasi untuk seluruh sekolah swasta. Namun di sini ada banyak kelemahan karena hanya diberikan 3 status, terdaftar, diakui, dan disamakan. Seperti itu. Sementara kalau disamakan dengan apa? Apakah dengan negeri, sekolah negeri, atau seperti apa? Kalau disamakan dengan negeri berarti sekolah negeri itu yang buruk di sekolah negeri itu menjadi standar di swasta. Nah ini tidak bisa dikatakan tidak bisa memberikan jaminan bahwa sekolah swasta itu baik seperti itu. Padahal yang kita tahu bahwa sekolah swasta itu
banyak yang lebih baik. Bahkan kita akui sekolah swasta itu lebih baik daripada sekolah negeri. Dan tidak menutup mata juga memang ada banyak sekolah swasta yang kurang baik. Yang kedua, ketika Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau Basnas melakukan akreditasi untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Nah, inilah bisa dikatakan fase keduanya dari Basnas untuk semua sekolah negeri maupun swasta. Namun di sini mengabaikan konsep keadilan. Kenapa? Karena di sini pemilihan dari butir standarisasinya hanya 2, ya dan tidak. Jika iya 1, jika tidak 0. Permasalahannya kita tidak bisa mengukur itu, mau dari segi kuantitas atau kualitas. Contoh seperti sekolah A itu mempunyai bola 1, dan sekolah B dia mempunyai peralatan olahraga yang lengkap. Contoh seperti punya lapangan, bolanya banyak, tetapi nilainya sama 1. Ya kan? Nah, jadi tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memberikan keadilan. Nah, untuk fase ketiga, ini penyempurnaan dari fase ke-1 dan fase kedua. Ini ditandai dengan adanya pelaksanaan akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau kita sebut BAN SM ya. Yang instrumennya disusun berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, ini menjadi acuan sehingga sekarang dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi untuk kedepannya lebih baik lagi dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Adapun ruang lingkup akreditasi ini meliputi 3 kelompok ya. Dalam artian yang kita bahas di sini. Yang pertama ada TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA. Akreditasi dilakukan terhadap kelembagaan secara menyeluruh. Mohon maaf. Menyeluruh ya. Kenapa disebut menyeluruh? Karena ini bersifat umum. Jadi dari mulai A sampai Z keberadaan lembaga itu diakreditasi. Namun berbeda dengan SMK dan MAK. Karena ini bersifat kejuruan, maka program akreditasinya dilakukan terhadap program keahlian. Contohnya seperti kita ketahui di SMK itu ada jurusan teknik mesin motor, mesin mobil. Nah, itu seperti kekhususan. Dan untuk TK, ELB, SDLB, SMPLB, dan SMLB, akreditasi dilakukan terhadap pelembagaan sesuai dengan jenis kelainannya. Sama seperti SMK juga. Ada tunarungu, tunawisma, dan sebagainya. Maaf, tunawisma. Tunarungu, ada tunagrahita, dan sebagainya. Nah, untuk prosedur, kami persilahkan kepada rekan kami, Pak Asep, untuk bisa menjelaskan atau mempresentasikan. Dipersilakan kepada Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Acep atas penjelasan yang pertama sudah dibahas terkait dengan pengertian, manfaat, kemudian sampai dengan ruang lingkup. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita paham dan kita simak penjelasan tadi, langkah berikutnya adalah pembahasan tentang prosedur atau alur proses akreditasi sekolah atau madrasah. Di sini ada Bagan. Oke, bisa dilanjut Pak Acep. Oke, untuk langkah yang pertama, sosialisasi dan pengisian data isian akreditasi atau DIA dalam sistem penilaian akreditasi sekolah atau madrasah atau dikenal dengan Sispena SM. Nah, dalam tahap ini sekolah mengisi secara manual data tersebut. Tujuannya adalah untuk satu, mensosialisasikan penggunaan Sispena sekolah atau madrasah. Yang kedua, sekolah atau madrasah mengisi aplikasi DIA melalui Sispena tersebut. Yang saya pernah alami, itu ada yang instrumennya itu berupa buku, ada juga instrumennya berupa yang bersifat online. Setelah sekolah atau madrasah mengisi identitas pengisian data tersebut, kemudian